Dahulu kala di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang pendekar bernama Kuyang, yang berlatih bersama klan SAD Flute sejak kecil untuk menjadi pendekar pedang terhebat. Dia mencapai prestasi ini dengan mengalahkan pemimpin klan musuh dan semua prajuritnya, namun ketika dia menemukan bayi perempuan dari pemimpin tersebut, dia tidak tega dan menahan diri untuk membunuhnya. Sayangnya, tindakan ini membuatnya menjadi musuh dari klannya sendiri, karena tidak ada klan yang bisa menang kecuali setiap anggota klan musuh mati, dan itu termasuk bayi tersebut. Dengan SAD Flute yang mengejarnya dan tidak dapat mempercayai siapapun bahkan pembantunya sendiri, Kuyang memutuskan untuk membakar rumahnya dan naik kapal ke Amerika Serikat, di mana dia akan menemukan teman lamanya dan mantan pejuang Smiley untuk meminta perlindungan baginya dan bayinya. Sayangnya, ketika Kuyang berhasil mencapai kota kecil Lode, ada kabar buruk yang menunggunya. Smiley telah meninggal 3 tahun yang lalu. Sementara itu di rumah lama Kuyang, tuannya, Sadest Flute, menemukan reruntuhan rumah Kuyang dan sebuah catatan dari perusahaan pelayaran yang disewa Kuyang. Memutuskan untuk mengikutinya ke Amerika, Sadest Flute mengumpulkan sekelompok besar prajurit klannya untuk ikut bersamanya. Kembali ke Kuyang, penduduk kota mewaspadainya, terutama Ron yang pemabuk. Namun, anggota rombongan sirkus 8 Ball bersikap baik dan membawanya ke toko binatu tua milik Smiley, sehingga Kuyang dapat tinggal di sana bersama bayinya jika dia mau. Malam harinya, seorang wanita bernama Lain menyerang Kuyang dari belakang dengan tongkat, dan dia membiarkan wanita itu memukulnya agar tidak mengungkapkan identitas aslinya. Lain meminta maaf, sebelum menjelaskan bahwa dia dulu berteman dengan Smiley dan dia pikir Kuyang bisa saja menjadi musuh bebuyutan Smiley. Mengingat Kuyang adalah teman Smiley juga dan membutuhkan bantuan, Lain memutuskan untuk mengajarinya cara mencuci pakaian agar dia dapat mengambil alih toko. Dia memiliki gambaran tentang bagaimana segala sesuatunya dulu bekerja. Karena dia pernah membantu Smiley, dengan imbalan dia mengajarinya cara menggunakan pedang. Selain itu, karena Kuyang tidak pernah mendapatkan nama bayi, Lain memutuskan untuk memanggilnya April. Kuyang membersihkan toko untuk menghilangkan debu yang sudah bertahun-tahun. Dan keesokan paginya, dia buka dan siap untuk bisnis. Trio remaja mencoba mengganggunya saat mereka membawa beberapa pakaian, tapi untungnya 8 Ball muncul dan mengusir mereka sebelum mengundang Kuyang dan April untuk makan siang di sirkus. Rombongan ini sedang membangun biang lala, dengan harapan dapat mendatangkan lebih banyak turis ke kota kecil mereka. Kuyang melihat Lain sedang berlatih melempar pisau dan ia sangat buruk dalam hal itu, yang membuatnya bad mood. Ron terus mengeluh tentang kehadiran Kuyang di kota, tetapi anggota rombongan lainnya sangat menyenangkan untuk diajak bergaul. Di malam hari, Kuyang berjalan di dekat rumah Lain dan mendengar musik untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Lain mengetahui jika Kuyang di luar dan mengundangnya masuk sehingga mereka bisa mendengarkan musik opera bersama. Ini adalah hal pertama yang Kuyang pelajari untuk dilakukan sebagai orang normal, dan daftarnya terus bertambah. Semakin hari berlalu, semakin Kuyang menikmati kehidupan barunya di kota dan kesenangan hidup yang paling sederhana. Seperti kegembiraan dalam membersihkan rumah, berteman dan bergaul dengan mereka, bekerja dalam kelompok dengan penduduk kota, bermain game dan merasakan bagaimana rasanya kalah dalam suatu permainan, menemukan kedamaian secara pribadi setelah seharian bekerja, menyaksikan matahari terbenam, dan memulai kebunnya sendiri. Yang terakhir ini adalah favorit Kuyang, karena memungkinkannya untuk membawa kehidupan ke dunia ini, bukan mengakhirinya. Suatu sore, Kuyang melihat Lain mengunjungi pemakaman dan bertanya kepada 8 Ball tentang masa lalunya. Bertahun-tahun yang lalu, kota ini dikepung oleh seorang kolonel yang korup, yang menginginkan seorang gadis untuk bersenang-senang dan memilih Lain yang masih remaja. Dia membawanya melalui pintu terdekat untuk mendapatkan tempat yang sepi dan mereka berakhir di sebuah dapur, yang memberi Lain kesempatan untuk membela diri dengan melemparkan wajan berisi minyak mendidih ke wajahnya. Lain berlari keluar dari gedung dan kolonel menembaknya, sehingga orang tuanya bersama dengan saudara kandungnya mencoba untuk menjemput jenazahnya. Akan tetapi, kolonel juga menembak mereka. Kemudian, setelah sang kolonel pergi, ketika penduduk kota memindahkan mayat-mayat itu untuk dikuburkan, mereka menemukan bahwa seluruh anggota keluarga telah meninggal, entah bagaimana Lain masih hidup. Malam harinya, Kuyang melihat Lain mengeluh tentang bidikannya sendiri sambil melemparkan batu-batu kecil untuk bersenang-senang. Memahami dari mana kemarahan batinnya berasal, Kuyang memutuskan untuk membantunya dan membawanya ke sirkus untuk mengajarinya membidik. Dia menjelaskan bahwa masalahnya bukan pada lengannya, melainkan pada fokusnya.
Dan Kuyang menutup mata Lain sebelum menyuruhnya melempar pisau ke arahnya, dan berhasil mendaratkan semua pisau itu tanpa melukai Kuyang. Lain berterima kasih kepadanya dengan memanggilnya SAD Flute, mengungkapkan bahwa dia selalu tahu siapa Kuyang karena cerita-cerita Smiley. Dia juga mengambil kesempatan untuk bertanya mengapa klan mereka disebut demikian, dan Kuyang menjelaskan mengapa mereka disebut klan SAD Flute atau seruling sedih. Itu karena, saat mereka memotong tenggorokan musuh, suara terakhir yang terdengar seperti seruling sedih. Selanjutnya, Lain bertanya mengapa dia bergabung dengan klan tersebut. Kuyang bercerita tentang ayahnya, yang bekerja di ladang dan meninggal ketika seorang pendekar membunuhnya hanya untuk menguji pedangnya. Kuyang sangat marah kepada ayahnya saat itu, dan karena itulah dia memutuskan untuk menjadi lebih kuat dari ayahnya. Melihat Kuyang sedih sekarang, Lain menghadiahkan sebuah kalung yang dulunya milik ibunya. Hal ini mengingatkan Kuyang akan satu-satunya waktu dalam hidupnya ketika dia menerima hadiah, dia masih kecil saat berlatih. Dan Sadest Flute memberinya seekor anjing kecil yang lucu. Setelah itu, Kuyang menunjukkan pedang bermata satu miliknya kepada Lain. Yang telah disegel pada sarungnya sehingga dia tidak dapat membunuh lagi, dan tidak ada yang akan mendengar tangisan jiwa yang telah diambilnya. Namun, dia juga memiliki sepasang pedang pendek kembar, dan dia menggunakannya untuk mengambil pedang lain yang ditinggalkan Smiley, yang membuat Ron penasaran. Sementara itu, Sadest Flute dan klan telah mengambil alih sebuah kapal dengan paksa, membunuh seluruh kru. Amerika Serikat adalah negara yang besar, namun Sadest Flute tidak khawatir. Dia tahu bahwa dia akan menemukan Kuyang dengan mudah, yaitu saat dia menyerah dan mengangkat pedang lagi, dan mereka hanya perlu mendengarkan. Kembali ke kota, kehidupan baru Kuyang berlanjut seperti biasa, menghadapi kejahilan para remaja, membersihkan pakaian penduduk setempat, merawat taman yang sedang berkembang, melatih Lain, dan mengajari April untuk mengambil langkah pertamanya. Saat Natal tiba, rombongan sirkus mengadakan pesta besar. Kuyang hadir tetapi menolak untuk menari. Dan ketika Lain memintanya untuk mengajaknya menari, mereka kembali berlatih. Lain akhirnya berhasil mendekat dan meletakkan pedangnya di leher Kuyang, dan dia mengambil kesempatan ini untuk menciumnya. Tetapi Kuyang terlalu bingung untuk membalasnya. Pada saat itu, sang kolonel dan anak buahnya tiba di kota, membiarkan kuda-kuda mereka menginjak-injak kebun Kuyang. Sang kolonel mengenakan topeng untuk menutupi luka bakar yang ditinggalkan Lain, dan dia mengganggu pesta Natal dengan menggertak rombongan sirkus. Anak buahnya menggunakan badut sebagai sasaran latihan, dan ketika Ron mencoba menghentikan mereka, kolonel menangkapnya dengan cambuk di leher dan menyuruh salah satu anak buahnya menyeretnya melewati pasir sambil menunggang kuda. Kemudian, sang kolonel menembak kaki badut tersebut sebelum memutuskan bahwa ia menginginkan seorang gadis untuk malam itu. Penduduk kota tahu, Lain ingin membalas dendam dan melakukan sesuatu yang bodoh, jadi mereka mengikatnya di ruang bawah tanah dan Kuyang mengambil pedangnya. Namun, dia memiliki pisau yang disembunyikan di dalam sepatunya. Dan setelah para pria itu pergi, Lain membebaskan dirinya sendiri. Sementara Kuyang bertanya-tanya apakah dia harus mengeluarkan pedangnya, sang kolonel mengumpulkan para wanita lokal dan memilih salah satu yang ternyata sudah menikah. Ketika sang suami mencoba membelanya, kolonel menembak mereka berdua, menyebabkan putri mereka keluar dari persembunyian untuk menangis dan kolonel akhirnya memilih mereka berdua. Dia makan malam sementara para gadis sedang mandi, tetapi makan malamnya terganggu oleh Lain, yang berpakaian seperti penari dan berpura-pura menjadi sukarelawan untuk menjadi hiburan sang kolonel malam itu. Penduduk kota mengetahui bahwa Lain telah melarikan diri, dan ketika Kuyang mendengar hal ini, dia memutuskan bahwa inilah saatnya untuk membuka segel pedangnya. Sadest Flute mendengar segelnya dibuka dan suara pedang Kuyang yang meraung-raung, jadi sekarang dia tahu ke arah mana dia harus memandu anggota klannya. Kembali ke Lain, ia mencoba menyerang kolonel dengan pisaunya secara tiba-tiba. Namun ternyata kolonel telah mengetahui siapa dirinya sejak awal dan menunggunya dengan pistol. Dengan tembakan ke langit-langit, kolonel memanggil anak buahnya dan menyuruh mereka menyeret Lain ke tempat tidur, sehingga dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi mereka terganggu oleh kedatangan Kuyang yang masuk melalui jendela. Dia dengan mudah membunuh anak buahnya dan hendak membunuh sang kolonel juga. Namun Lain menghentikannya karena dia mengklaim bahwa sang kolonel adalah miliknya. Memutuskan untuk menggunakan Lain sebagai perisai. Sang kolonel menangkapnya dan mendorongnya keluar dari jendela sebelum melarikan diri dan bergabung dengan anak buahnya.
Lain mengikutinya dan menggunakan fokusnya yang baru untuk melemparkan pisau, yang secara efektif membunuh sang kolonel, atau mungkin juga tidak. Ketika penduduk kota mendekat dan membuka topengnya, terungkap bahwa mayat tersebut adalah milik seorang pria yang digunakan sebagai umpan, dan kolonel yang asli berhasil melarikan diri bersama anak buahnya. Kuyang pergi mengambil barang-barangnya dan April berniat untuk meninggalkan kota sebelum dia ditemukan oleh Sadist Flute karena dia tidak ingin mereka dalam bahaya. Namun 8 Ball mengatakan bahwa mereka sudah berada dalam bahaya, karena kolonel akan kembali untuk membalas dendam dengan lebih banyak anak buahnya. Kuyang menerima untuk tinggal dan membantu. Namun penduduk kota berpikir bahwa dia tidak akan cukup, tetapi itu tidak membuat 8 Ball khawatir, karena dia menunjukkan bahwa mereka juga memiliki Ron. Ternyata Ron dulunya adalah seorang penjahat yang sangat hebat. Dan ketika dia pensiun, 8 Ball mengubur semua senjatanya di pemakaman, jadi sekarang saatnya untuk menggalinya kembali. Di saat Ron menguji bidikannya dan memastikan bahwa bidikannya masih sama bagusnya dengan yang dulu, Lain sedang berbicara dengan Kuyang. Dia sudah menduga bahwa Kuyang akan pergi setelah semua ini berakhir, dan dia ingin Kuyang mempertimbangkan untuk membawanya dan April ketika saatnya tiba. Dengan senjata-senjata tersebut, Ron menemukan pakaian koboi lamanya dan membawanya ke Kuyang untuk dibersihkan. Sementara penduduk kota menggunakan bahan peledak untuk menyiapkan jebakan, Ron dan Kuyang menjalin ikatan masa lalu mereka. Ron selalu tahu bahwa Kuyang adalah orang yang berbahaya karena ia dapat mencium bau darah, dan Kuyang mengaku bahwa ia selalu tahu tentang Ron juga karena alasan yang sama. Mereka berdua berjabat tangan, dan Ron menjelaskan alasan dia berhenti dari karirnya yang sangat sukses sebagai penjahat, karena penjaga hutan yang mencoba menangkapnya telah membunuh istrinya. Sebelum meninggal, istri Ron memintanya untuk tidak mengangkat senjata lagi, dan dia berpegang teguh pada janjinya sejak saat itu. Namun, hari ini adalah keadaan darurat, dan 8 Ball telah memberitahu Ron bahwa istrinya pasti mengerti. Ron menasehati Kuyang, jika dia benar-benar mencintai seseorang, dia harus menjauh dari orang tersebut agar tidak menyakitinya. Setelah itu, Kuyang mengembalikan pedangnya kepada Lain dan memberitahukan bagian tubuh terbaik untuk menikam seseorang agar cepat mati, membuatnya menggigil dengan sentuhan lembutnya. Keesokan harinya, salah satu remaja bersembunyi bersama April di ruang bawah tanah. Kuyang menunggu di pintu masuk kota, dan Ron memposisikan dirinya di atas biang lala. Ketika kolonel dan pasukannya tiba, mereka mengendarai kuda dan menginjak-injak taman lagi, dan jatuh ke dalam dinamit yang disembunyikan oleh penduduk kota di sana. Ledakan tersebut membunuh banyak dari mereka dan menciptakan awan debu, yang memungkinkan Kuyang untuk bergerak tanpa diketahui saat dia membunuh lebih banyak orang. Kolonel memerintahkan anak buahnya untuk bergerak maju dan mencapai sirkus, di mana mesin karnaval tiba-tiba diaktifkan dan menciptakan lebih banyak ledakan. Ron mulai menembaki mereka dari atas biang lala, dan ketika anak buah kolonel mulai menaiki biang lala untuk mencapainya, rombongan sirkus muncul dan menembaki mereka. Sementara Kuyang terus bergerak dalam bayang-bayang untuk membunuh lebih banyak orang dengan pedangnya, Ron menggunakan peluru sebanyak mungkin sebelum meluncur dengan kabel. Begitu dia mencapai tempat aman, mereka membuat biang lala meledak, menewaskan semua orang. Rombongan sirkus keluar dari tempat persembunyian mereka, mengira mereka telah menang, tetapi kolonel dan beberapa anak buahnya sebenarnya masih hidup. Banyak pemain yang terbunuh, dan ketika anak buah kolonel hendak mengepung mereka, pengejaran terganggu oleh kemunculan Sadist Flute dan prajuritnya. Pertarungan baru dimulai antara pengguna senjata api dan pedang, dan Kuyang menyuruh Lain untuk lari bersama April sementara dia bergabung dalam pertempuran. Kedua belah pihak terus kehilangan anggota dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, terutama karena Kuyang membunuh lawan di kedua sisi. Dia mengejar Lain dan April untuk melindungi mereka karena perhatian kolonel tertuju pada mereka, tetapi ketika mereka terkepung, Lain memberikan April kepada 8 Ball untuk membawanya pergi sementara dia membantu Kuyang. Setelah mereka berhasil mengalahkan para prajurit di sekitar mereka, Kuyang dan Lain pergi mencari 8 Ball. Naasnya, mereka menemukan bahwa kolonel telah membunuhnya dan membawa April pergi. Kolonel bersembunyi dengan April di sebuah kamar hotel, meninggalkan sekelompok anak buahnya di luar pintu untuk mencari perlindungan. Setelah lebih banyak SAD Flutes terbunuh ketika mencoba meraih bayi itu, Kuyang juga muncul di hotel dan dengan cepat membunuh semua pengawal sebelum memasuki ruangan. Dengan gerakan cepat pedangnya, Kuyang melucuti senjata kolonel dan mendapatkan April kembali, namun dia tidak membunuhnya,
menyerahkan kesempatan itu pada Lain yang juga muncul. Lain dan kolonel terlibat dalam pertarungan pedang yang dimulai dengan kolonel yang berada di atas angin, tetapi segera Lain membalikkan keadaan dan membunuh kolonel dengan sangat puas. Setelah itu, saatnya bagi Kuyang untuk menghadapi tuan lamanya, yang bersikeras bahwa ia harus membunuh April karena ia akan selalu menjadi musuh. Pemimpin kelompok klan berpikir Kuyang tidak memiliki keberanian untuk membunuhnya dalam pertempuran, karena dia selalu memiliki hati yang lembut. Ia mengingat ketika Kuyang masih kecil, dia mengalami banyak kesulitan untuk membunuh anjing ketika dia memerintahkannya. Dan bahkan setelah dewasa, dia bahkan tidak bisa membunuh seekor bayi. Namun, Kuyang akan melakukan apa saja untuk melindungi orang yang dicintainya dan tidak ragu-ragu untuk membunuh orang yang mengasuhnya dari kecil, sehingga Sadest Flute mati dengan mengekspresikan kebanggaannya. Sekarang semuanya telah berakhir, saatnya Kuyang pergi. Mengingat nasihat Ron, Kuyang tidak hanya memutuskan untuk tidak membawa Lain bersamanya, tetapi dia juga meninggalkan April bersama rombongan sirkus sehingga dia dapat memiliki kehidupan yang jauh dari bahaya. Berbulan-bulan kemudian, Kuyang hidup di daratan yang membeku sambil menjual ikan hasil tangkapannya. Sayangnya, dia ditemukan oleh seorang pembunuh yang ingin mengambil nyawanya. Jadi setelah membunuh pria itu, Kuyang mengambil pedang dan kalung yang diberikan Lain dan membakar rumah terakhirnya, termasuk rekaman opera yang dia dapatkan. Dalam perjalanan keluar, dia ditemukan oleh lebih banyak Sadest Flute, yang berarti akan selalu ada pertempuran yang harus dia lakukan sebelum menemukan rumah baru.